Bisa diulang Pak. Jadi saya bilang apa kita ulang-ulang karena kita pun lahir dari perbuatan yang diulang-ulang. Menurut saya sebenarnya puskesmas ini insya Allah ke depan bisa menjadi puskesmas yang untuk akreditasi puskesmas ini sebenarnya outputnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan menjamin keselamatan pasien dan meningkatkan kinerja kita di puskesmas. Kemarin ditemukan bahwa ternyata ada unit yang dalam dokumen ini. Sebentar kita telusur apakah yang disiapkan sama dengan yang di dokumen kemarin. Jadi agenda hari kedua dan komitmen tepat waktu, insyaallah klarifikasi dan masukan hari pertama akan kami sampaikan bersama dengan Dr. Nur Insani. Kemudian akan dilanjutkan rehat kopi. Mohon untuk UKP menyiapkan daftar pasien rawat jalan dan rawat inap 2 bulan terakhir untuk telah rekam medis tertutup. Nah, itu saat istirahat nanti bisa disiapkan. Kemudian pada pukul 9 sampai jam 12 kita melakukan telusur sistem penyelenggaraan. Jadi nanti mungkin dari TKSD kita akan berkunjung ke Posyandu, kita berkunjung ke Pustu, ke Puskesdes atau tempat-tempat pelayanan lainnya, dan mungkin juga dari Dokter Aicha akan melakukan telusur di area sekitar puskesmas kita, pelayanan upaya kesehatan
kemudian dilanjutkan dengan isoma, istirahat sholat jangan ditambah isomati, istirahat sholat makan tidur, nah itu jangan dijadikan isomati. Nanti kita mau memulai jam 1 masih belum berkumpul ya, karena isomati tadi, nah, dia lanjut tidur. Kemudian jam 13 sampai 15.30 kita masih lanjut dengan telusur sistem penyelenggaraan, dan 15.30 sampai 16.00 itu pertemuan internal tim surveyor. Itulah agenda kita untuk hari kedua ini. Kemudian saya sampaikan temuan hari pertama. Kita lihat dulu di sini. Ya, pakai Zoom. Iya, luar biasa. Meski mati lampu juga. Ah, itu. Kemudian beralih ke warkop ya. Tapi tidak kelihatan kopinya kalau dia minum kopi di warkop. Ya, beralih karena itu hal yang tidak kita sengaja, sehingga komunikasi saya dengan Bukapus lebih awal sebelum dimulai. Kalau mati lampu Bukapus, karena pasti jaringan tidak bagus ya. Nah, jadi kita akan bergeser apakah ke Siwa atau kita menuju ke Delopa ya, yang tidak mati lampu. Jadi dikondisikan. Pas saya menyampaikan di situ tiba-tiba hilang Bukapus. Saya panggil-panggil tidak ada. Ini Bukapus kemana ini? Saya cari-cari. Ternyata dia terputus jaringannya. Seluruh puskesmas hilang. Yang ada tim surveyor saja semua di situ. Ya, alhamdulillah sejam lewat kemudian kita bisa kembali ketemu dalam suasana di Zoom, dan tetap semangat. Saya sempat ambil gambarnya di Zoom ini. Ya, kemudian saya melihatnya mungkin karena pengaruh kamera sehingga muda-muda dan energi. Ternyata sampai di sini alhamdulillah masih seusia saya. Ya, saya kira hanya ini yang paling senior barangkali di sini ya, insya Allah. Yang lain masih semangat, masih energik, masih muda semua. Tuh insya Allah pelayanan akan lebih bagus. Saya pernah sampaikan bagaimana seharusnya di rumah sakit puskesmas itu, kalau petugasnya usianya 40 dibawa ke administrasi saja, karena sudah susah senyum. Iya, saya dikritik habis-habisan waktu itu di dalam forum nasional. Kenapa? Karena memang tetap dibutuhkan semuanya. Meski itu senior, dia punya pengalaman yang biasa saya kira. Lanjut. Sudah ada visi misi puskesmas. Itu luar biasa ya, saya sudah baca-baca ini visi misinya. Kemudian pada umumnya sudah lengkap, ada renstra, ada SK, ada pedoman panduan, ada KAK, ada SOP. Semua yang dicari ada. Kasih aplaus dulu. Puskesmas Larompo. Untuk apa lagi saya datang ke sini, Dokter Richard? Saya lihat ini sudah ada semua ini. Saya sudah lihat ini. Ya, kemudian sudah ada RUK-nya, ada RPK, ada penilaian kinerja. Semua EP memiliki dokumen. Sisa dipastikan dokumennya apakah lahir dari aktivitas atau lahir dari pikiran. Beda itu. Kemudian mampu memberi penjelasan setiap pelaksanaan kegiatan. Saya hampir tidak periksa dokumennya karena saya sudah dikirimkan. Minta ada kirim, saya cek linknya tidak ada. Saya dikirimkan kampus, saya dikirimkan Dokter Richard. Saya buka ini sudah ada semua ini. Jadi kita lebih banyak diskusi. Saya buka lewat laptop saya dokumennya, kemudian diskusi di situ. Ya alhamdulillah hampir semua yang saya tanyakan, mungkin karena kadang-kadang lambat menjawab, saya bilang pengaruh jaringan ini pasti. Itu kelebihannya. Kalau lewat Zoom tidak mesti responnya cepat. Kalau berhadapan langsung ini, kenapa tidak bicara-bicara, diam saja. Kalau ini kan tidak jelas Pak, baru dicari-cari dulu di dokumen di mana ini. Bisa diulang Pak. Jadi saya bilang apa-apa kita ulang-ulang, karena kita pun lahir dari perbuatan yang diulang-ulang. Ya, saya sering ditanya, bisa diulang Pak? Saya ulang lagi. Pokoknya. Ya, kemudian login telah terlaksana. Sempat juga kita
kita diskusi untuk memastikan bahwa lokminya ini berjalan. Dan alhamdulillah setiap bulan dilakukan lokmi, kemudian ada lokmi lintas sektor. Ini tidak bisa kita main-main karena ada Pak Camat hadir di sini, itu selalu dihadiri oleh Pak Camat. Ya, itu saya kira ini hal yang luar biasa di Puskesmas Larumpun Selatan. Kemudian apa yang harus dipahami secara bersama? Ya, pertama, esensi setiap kriteria dipahami secara sistem, dipahami secara tersistem, bukan per elemen penilaian. Karena kalau kita melengkapi dokumen berdasarkan elemen penilaian tidak dipahami secara tersistem itu, per kriteria itu, nanti tidak nyambung. Padahal ini mulai dari poin A-nya, EP A sampai dan seterusnya itu nyambung. Dari pertama sampai terakhir itu nyambung. Kalau ada kebijakan diminta dianalisis, ada rencana tindak lanjut, ada pelaksanaan, ada evaluasi dan seterusnya. Nah, nanti kadang-kadang kita membuat dokumen karena berdasarkan elemen penilaian diminta rencana tindak lanjut seperti ini kegiatannya, lain juga tindak lanjutnya atau tidak ada lanjutnya, tidak lanjut namanya. Kemudian bukti kegiatan harus didokumentasikan. Ya, didokumentasikan. Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah dokumen-dokumen pembuktian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kegiatan apa yang kita laksanakan. Kalau itu bentuknya pertemuan, maka diminta uang. Itu uang. Apa itu U-nya? Undangan. U-A absensi, N non tulen, G gambar. Sudah tahu semua. Untuk apa saya data lagi di sini? Kemudian upaya peningkatan mutu dan kinerja harus secara berkesinambungan. Jadi kalau puskesmas kita pada reakreditasi kali ini kita masih lembur, kita masih bermalam, bisa dipastikan bahwa puskesmasnya pernah tidur dan boleh jadi tidurnya nyenyak sekali. Ada satu riset menyatakan begini, puskesmas 69% puskesmas dengan akreditasi dasar dan madya tidak mampu continue quality improvement, tidak mampu meningkatkan mutu secara berkesinambungan. 31% puskesmas madya utama dan paripurna yang mampu melakukan continuous quality improvement. Sehingga memang menjadi target bagaimana puskesmas itu berada di posisi utama dan paripurna supaya terbangun budaya mutu. Sehingga kalau terbangun budaya mutu itu tidak ada lagi istilah lembur, tidak ada lagi istilah diingatkan, tidak ada lagi kita mau akreditasi, tidak ada lagi bilang mau persiapkan akreditasi, dokumen disiapkan, karena dokumen itu akan lahir setiap hari. Saat akreditasi hadir, dipilah dokumennya yang bab 1 berada di mana, dikumpul untuk memudahkan pemeriksaan telaah dokumen itu. Jadi elemen penilaian ini dibuat bukan untuk puskesmas, tetapi untuk memudahkan surveyor melakukan telaah dokumen. Iya, harusnya kan puskesmas hambur saja dokumen itu ada di puskesmas, silahkan cari sendiri. Kalau itu yang terjadi mungkin 3 bulan tidak selesai kita periksa ini. Nah, di mediasi digunakan itu untuk memudahkan kita, sehingga kalau terbangun budaya itu akan lahir dokumen itu setiap hari. Selesai kegiatan ada, selesai lokmi masuk dan seterusnya. Ya, kemudian dokumen disesuaikan judul, isi dan lain-lain. Jangan lain judulnya, lain isinya, ya, kemudian lain kepala, lain badan, lain kaki. Kadang-kadang itu mungkin karena tengah malam dibuatnya, ya. Tapi ada juga yang dibuat tengah malam pasti hasilnya bagus. Iya, Pak Camat, iya.
Kemudian yang harus dipahami juga, kalau kita khususnya bekerja di puskesmas, mutu itu serangkaian kegiatan pelayanan yang dilakukan tenaga profesional. Siapa itu tenaga profesional? Orang yang bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau dia perawat, tugas kan di bagian IGD, poli, ruang perawatan, jangan direkam medik. Pak, nggak ada rekam medik jadi perawat yang ditempatkan di situ. Nggak ada Pak rekam medik jadi bidan ditempatkan di sana. Coba bayangkan kita balik. Tidak ada bidan yang banyak ada rekam medik. Bolehkah rekam medik membantu persalinan di sana? Nggak bisa. Tapi kenapa bidan dibawa ke rekam medik? Kenapa perawat dibawa ke rekam medik? Kan katanya itu bisa. Itulah bentuk tidak profesionalismenya kita. Nggak ada asisten apoteker yang ditempatkan bidan di sana, atau perawat ditempatkan. Bolehkah dibalik? Asisten apoteker banyak, tidak ada perawat, bolehkah asisten apoteker ditempatkan di IGD? Kan tidak bisa. Seperti itu kondisinya ya. Tetapi kita masih mengakui kalau di layanan kesehatan khususnya pada akreditasi ini, kalau dia sudah pernah dilatih, sudah bisa diterima sebagai tenaga untuk memberikan pelayanan. Tetapi sesungguhnya mutu yang sebenarnya itu tidak boleh orang bekerja tidak sesuai dengan disiplin keilmuannya. Kemudian apa lagi? Untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat sehingga ada nilai kepuasan terpenuhi, maka dia puas ya. Jadi kalau bermutu, orang bekerja sesuai keilmuannya, yang dilayani puas ya. Jangan lagi bikin moto Anda puas saya lemas. Iya, kan kita minta katanya Pak puas, jadi saya bikin saya lemas kalau mereka puas semua. Itu harus menjadi indikator kita, mutu pelayanan kita memang bahwa kepuasan ini penting. Kemudian apalagi sesuai dengan standar. Ada standar yang dibangun teman-teman di puskesmas, ada pedoman panduan, ada kerangka acuan kegiatan, ada standar operasional prosedur. Inilah sebagai standar kita dalam melakukan tindakan, dalam melakukan kegiatan, dalam melaksanakan segala upaya. Kemudian sesuai dengan kode etik profesi masing-masing. Kalau ini mampu kita kolaborasikan semua, laksanakan semua, insya Allah itu bermutu pelayanannya. Apalagi RUK, RPK ada, BOK, tapi ingat bukan cuman yang ada di sini, tetapi juga termasuk kalau ada dana ADD, dana desa, ada swadaya masyarakat ya. Tidak pernah Pak ada masyarakat menyumbang masuk di sini, masukkan uangnya. Ada masyarakat ada uangnya 15 juta kasih puskesmas untuk digunakan, tidak pernah ada begitu. Tidak mesti seperti itu. Tapi kalau ada kegiatan kita meningkatkan akses jamban keluarga, capaiannya hanya 40% atau 60%, tiba-tiba meningkat 80%. Siapa yang dana itu? Masyarakat. Siapa yang buat dananya untuk membangun jamban keluarga ini? Dari mana? Dari masyarakat. Dari masyarakat, berarti itu bersumber daya dari masyarakat, dananya dari masyarakat untuk dia gunakan. Berarti kita memberdayakan mereka untuk dia gunakan sendiri dan seterusnya. Saya cepat-cepat. Kemudian kegiatan inovasi, ini sempat ditanya Dr. Ica kemarin ini, kegiatan inovasi. Jadi menurut saya sebenarnya puskesmas ini insya Allah ke depan bisa menjadi puskesmas yang apa itu, yang memiliki banyak inovasi, 1000 inovasi. Melihat komposisi tenaga yang banyak ini dan dengan berbagai permasalahan, termasuk banyaknya potensi sarana prasarana SDM, sehingga bisa banyak kegiatan inovasi. Bagaimana caranya melahirkan kegiatan inovasi? Lihat dulu apa masalah. Harus selalu berorientasi pada masalah. Itu yang pertama, lihat dari masalah. Bagaimana itu masalah? Masalah itu adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapan saya punya pacar seperti Agnes Monica, ya. Tapi kenyataannya seperti siapa ini, dok, yang pelawak ini, yang panjang giginya itu, yang perempuan. Ini Sugigi. Itu masalah itu bagi saya. Itu contoh masalah. Bagaimana kalau di puskesmas? Di puskesmas ditargetkan 100%, yang tercapai 80% masalah.
Masalah ternyata mengidentifikasi masalah ini sangat mudah. Kapan ada gap, kapan tidak sesuai dengan target, dengan capaian, maka itu masalah. Ya, selamat datang Pak Kabit ini. Ini sahabat lama ini, ulang tahun baru ketemu barangkali, semakin gagah kelihatannya Pak. Alhamdulillah. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau ada perubahan regulasi boleh melahirkan inovasi, ada pengembangan teknologi dan pedoman, itu semuanya bisa melahirkan kegiatan-kegiatan inovasi. Kemudian lakukan PDSA. Dulu kita banyak bicara PDCA, sekarang PDSA. Inovasi ada segala bentuk perbaikan dalam mengatasi masalah dan kita lakukan proses PDSA-nya. Apalagi ini kemarin kegiatan UKM esensial dan pengembangan, saya kira saya tampilkan ini hanya untuk melihat bahwa pada prinsipnya itu tersusun seperti di modelnya ya, ada indikator kinerjanya, upaya promotif preventifnya, ada pemantauan secara periodiknya, kemudian ada pencatatan pelaporannya. Ya, jadi susunannya elemennya seperti ini sehingga sama semua, baik esensial maupun pengembangan. Hanya kemarin memang kita sempat diskusi terkait dengan pengembangan. Ya, jadi pengembangan sebenarnya itu memang adalah berorientasi pada masalah, jadi sesuai masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Seperti umpamanya ada masalah kesehatan kelompok kerja, ya. Nah, itu boleh kita membuat upaya pengembangan kesehatan kerja. Atau banyak orang gangguan jiwa berkeliaran. Kemarin saya lihat tadi malam dok ya, saya lihat itu jalan kaki itu sepertinya orang tidak punya masalah. Iya, karena tidak memperdulikan lagi lingkungannya. Sepertinya tidak ada masalahnya, padahal dia sudah sakit jiwa. Maka itu bisa melahirkan sebuah upaya pengembangan. Tapi kalau itu pasien hanya datang di poli periksa, kemudian kembali lagi habis obatnya datang lagi, bukan pengembangan itu pelayanan di poli itu namanya. Tetapi kalau banyak berkeliaran begitu jalan kaki, banyak dipasung, kemudian kita lakukan upaya bagaimana yang dipasung ini lepas pasung, bagaimana yang jalan ini bisa tenang di rumahnya, bagaimana yang tidak mampu memenuhi aktivitas sehari-harinya mampu terpenuhi, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, ganti pakaian sendiri, yang mampu melakukan aktivitas sehari-hari, bagaimana bisa produktif, sehingga itu bisa diklaim sebagai upaya pengembangan. Ya, ada upaya pengembangan kesehatan indera. Apa masalah indera di sini? Ada masalahnya. Kalau dia hanya matanya sebelah sakit mata merah datang ke poli periksa selesai pula, tidak bisa diklaim sebagai pengembangan. Tetapi kalau ada upaya, ada kelompok masyarakat di sini mudah menderita katarak. Kenapa? Dia terpapar banyak debu industri di sana. Atau ada masalah di sekitar di sana yang menyebabkan dia masalahnya tuli atau bagaimana, sehingga itu bisa melahirkan bagaimana upaya pencegahan kita lakukan di masyarakat. Seperti kalau di pinggir pantai ada kelompok penyelam ya, masyarakat penyelam itu ya, itu biasa menderita gangguan pendengaran ya. Itu juga bisa kerjasama membuat pengembangan kesehatan kerja dan sebagainya ya. Jadi itu lahir dari permasalahan yang ada di wilayah kerja kita dan tersedia sumber daya untuk menanganinya. Ada masalah tapi tidak tersedia sumber daya, tidak ada yang pernah dilatih, itu tidak bisa juga kita lakukan ya. Tersedia anggaran, kemudian mampu dijangkau secara geografis. Ya, ini timnya sudah ada, saya tidak usah baca, sudah ada timnya ini. Backnya ada dari dinas sini, tim TPCB ya, penetapan organisasi saya sudah lihat juga ya, ditetapkan oleh Dinkes, ada kebijakan, ada jadwal pembinaan terpadu. Sisa kita mau buktikan nanti berapa kali dia datang sesuai jadwal pembinaan secara terpadu melalui TPCB-nya ini, ada penyampaian hasil, ada feedback dan sebagainya, ada tindak lanjut, puskesmas memberi tindak lanjut. Ya, bagaimana dokumen pembuktiannya? Ini ada pertanyaan tapi jangan dijawab. Apakah
lahir dari proses, kemudian bila berdasarkan EP dan masukkan dalam file, atau dokumen ini lahir dari pikiran Bapak Ibu, dituangkan dalam laptop, di print, dimasukkan file. Beda kan? Tapi jangan dijawab. Kalau mau dijawab dalam hati masing-masing saja, karena hati ini pasti tidak bisa berbohong, dan insya Allah kita buktikan dalam telusur nanti. Demikian, nasrul minallah wa fatul karim wa mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya persilakan ke Dr. Nur Insani untuk menyampaikan klarifikasi dan masukan. Dan selamat pagi Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas dan jajarannya yang mewakili Bapak Camat Larompong Selatan yang kami hormati, Ibu Kepala Puskesmas Larompong Selatan dan seluruh staf dari Puskesmas Larompong Selatan yang kami banggakan. Kemarin kita sudah bertemu di dunia maya pada secara online ya, walaupun ada kendala yang syukur alhamdulillah kita hari ini sudah sampai kepada hari kedua, sisa sehari lagi perjuangan ke depan, hari terakhir besok. Sudah bisa tidur nyenyak mungkin ya Bapak Ibu ya. Selama ini kayaknya sepertinya kurang tidur, kurang makan, kurang ya. Jadi segala macam keluhan sudah ada, dikejar dengan deadline waktu dan dikejar dengan deadline dokumen yang seperti oleh Bapak Ketua saya Pak Tahir mengungkapkan tadi bahwa apakah dokumen itu lahir dari proses kegiatan Bapak Ibu di pelayanan kesehatan perorangan, ataukah memang dari printer Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi untuk pelayanan kesehatan perorangan ada beberapa yang saya garis bawahi. Kemarin kita juga sudah walaupun secara daring, tapi kita sudah berdiskusi bagaimana sih pelayanan kesehatan perorangan yang harus kita laksanakan di puskesmas kita masing-masing. Saya sudah paparkan juga bahwa sebenarnya kalau untuk TKPP ya, untuk pelayanan kesehatan perorangan itu sepertinya bukan hal yang sulit untuk dipenuhi, bahkan bisa sebenarnya nyampe 100% tuh puskesmas. Jadi karena di bab 3 itu memang pekerjaan kita sehari-hari dalam melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas. Jadi hakul yakin saya tidak bisa berpikir bahwa puskesmas itu tidak mampu sampai 80% kalau untuk pelayanan kesehatan perorangannya. Jadi saya sudah periksa semua dokumen yang dikirimkan, dibaca dengan seksama supaya saya mendapat gambaran bahwa apa sih yang dilakukan oleh Puskesmas Larompong Selatan ini dalam penyelenggaraan kesehatan perorangan. Nah, saya sampaikan kemarin, apakah Bapak Ibu mampu menilai, saya berdiskusi itu gunanya untuk Bapak Ibu bisa mampu menilai sendiri dokumennya. Oh, ini tadinya mungkin masih bingung, banyak kebingungan di mana-mana, mulai dari hulu ke hilir. Tapi nanti semakin hari sampai hari ketiga, insya Allah nanti outputnya Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Oh, dokumen saya ini kurangnya di mana? Oh, dokumen saya ini salahnya di mana? Atau kurang benernya di mana? Mungkin ada yang salah ya, semua benar, tapi mungkin perlu disempurnakan, perlu perbaikan, perlu koreksi. Jadi semua elemen penilaian Bapak Ibu sudah, ya seperti Pak Tahir tadi bilang, semua elemen penilaian, semua dokumennya sudah diupayakan ada masing-masing elemen penilaian. Nah, untuk masukan dan klarifikasi hari ini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, bahwa kemarin kita berbicara tentang regulasi-regulasi mulai dari SK, SOP, pedomannya, kerangka acuannya. Jadi bukan hanya di pelayanan UKM saja ya yang ada kerangka acuannya. Jangan sampai Bapak Ibu menganggap bahwa kerangka acuan itu hanya ada di UKM, tapi di pelayanan kesehatan perorangan juga ada kerangka acuan. Kalau
untuk rangka acuan. Nah, itu mungkin yang masih kebingungan bagaimana cara memahami dokumennya. Jadi jadikanlah tata naskah puskesmas itu sebagai acuan dalam pembuatan dokumen. Seperti misalnya sudah ada formatnya SOP, mulai pengertian, judul, tujuan, tapi belum dipahami, masih ada yang miss di situ. Misalnya tujuannya, apakah tujuannya Bapak Ibu semua sudah mengerti, sudah paham apakah tujuan dari pembuatan SOP. Nah, kemarin sudah semua kita di TKPP memahami bahwa tujuan dari SOP adalah seperti ini. Kemudian lakukan updating regulasi-regulasi yang digunakan sebagai dasar kegiatan. Jangan sampai ada regulasi-regulasi yang sudah lama tapi masih tetap digunakan untuk menjadi dasar acuan. Seperti untuk keselamatan pasien, dulunya PMK-nya 1691 kan sudah berganti. Ya, silahkan lakukan updating regulasi-regulasi tersebut sebagai dasar kegiatan. Nah, untuk akreditasi puskesmas ini sebenarnya outputnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan, menjamin keselamatan pasien dan meningkatkan kinerja kita di puskesmas. Outputnya adalah yang diinginkan itu. Kenapa Bapak Ibu harus bekerja sesuai dengan regulasi-regulasi yang diminta oleh elemen penilaian, bahwa pelayanan kita harus sesuai standar. Nah, standar untuk keselamatan pasien di pelayanan kesehatan perorangan itu adalah bahwa sebelum kita melakukan pengobatan, pemberian obat, sebelum memberikan resep, sebelum mengambil spesimen, sebelum melakukan tindakan medis, pastikan bahwa tahapan identifikasi pasien ulang harus dilakukan oleh semua tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan tersebut. Jadi kadang langsung dikerja, nggak di cross check dulu. Oh, pasiennya benar nggak ini? Jangan sampai sudah mau dilakukan pengambilan spesimen ternyata orangnya berbeda. Jadi makanya SOP-nya Bapak Ibu, kemarin ada beberapa SOP yang saya temukan. Nah, mungkin perlu diperjelas tahapan identifikasi pasien ulang setiap melakukan kegiatan yang diperlukan. Nah, untuk puskesmas Larompong ini puskesmas rawat inap ya. Jadi untuk di pelayanan rawat inap, semua format-format yang Bapak Ibu butuhkan untuk melakukan pelayanan itu Ibu sudah punya semuanya. Tinggal bagaimana kepatuhan kita mengisi format tersebut agar pelayanan yang kita lakukan itu secara sistematis, terstruktur, dan menjamin keselamatan pasien yang kita berikan rencana asuhan. Karena kalau kita tidak melakukan hal tersebut, bisa saja pasien kita tertukar-tukar, salah dosis, salah rekam medik ya. Jadi untuk pelayanan di rawat inap yang menjadi catatan saya itu adalah bahwa pemantauan dan respon pasien pada pelayanan gizi rawat inap. Jadi walaupun Puskesmas Larompong Selatan ini tidak menyelenggarakan pelayanan makanan, tapi perlu dilakukan konseling dan edukasinya, minimal konseling dan edukasi bagi pasien, karena pasien yang Bapak Ibu rawat di puskesmas itu perlu kita jaga dia punya asupan gizi sebagai support dalam penyembuhan penyakit gitu. Jadi harus dilakukan pemantauan, walaupun pemberian makanan kita berkolaborasi dengan keluarga pasien itu sendiri, lakukan konseling edukasi, catat dan tanyakan responnya terhadap menu makanan yang sudah disusun. Jangan sampai makanan yang disusun yang direncanakan oleh keluarga pasien itu ternyata mengganggu keadaan umumnya pasien dan tidak sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Jadi mungkin nanti kita akan lebih mendalam pada saat telusur di UKP ya. Nah, untuk rekam medik baik rawat jalan maupun rawat inap itu tadi semua semua sudah lengkap gitu. Apa yang dibutuhkan, sisa bagaimana mengisinya sesuai regulasi ini kan Bapak sendiri yang membuatnya ya.
SK-nya gini tuh, SOP-nya harusnya langkahnya begini. Nah, apakah itu mampu laksana? Nah, itu yang perlu dikoreksi atau perlu dilihat kembali. Jangan sampai menyusun SOP tapi tak mampu laksana gitu. Jadi belum tentu puskesmas lain bisa melakukan langkah-langkah A, B, dan C, tapi kita mau mengkopinya tapi kita sebenarnya tidak mampu laksana gitu. Maka jangan bangga mewariskan dokumen-dokumen kepada puskesmas lain, filenya kalau ada yang minta. Jangan sampai yang kita wariskan itu adalah dosa jariah, karena belum tentu yang dilaksanakan oleh puskesmas Larompo dilaksanakan juga di sana. Nah, kalau tinggal copas mah gampang, tapi begitu kita lakukan penilaian, di situ akan kelihatan apakah memang yang dilaksanakan yang sama dengan dokumen yang Bapak Ibu siapkan. Kemudian ini juga yang untuk penyediaan obat emergensi pada unit-unit terkait ya. Kemarin ditemukan bahwa ternyata ada unit yang dalam dokumen ini. Sebentar kita telusur apakah yang disiapkan sama dengan yang di dokumen kemarin. Nah, untuk mutu sendiri, nah fungsinya untuk semua 5 bab ini Bu ada di bab 5. Jadi jangan berpikir bab 5 itu adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan saja, tapi ini merangkum dari seluruh bab, dari bab 1 sampai bab 4, bagaimana program peningkatan mutu yang dilakukan oleh Puskesmas Larompong. Jadi paling pertama ditanyakan kemarin adalah di program peningkatan mutunya bagaimana. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu pahami, terkhusus juga untuk penanggung jawab mutu sebagai penanggung jawab di Puskesmas Larompong harus meningkatkan pemahaman bagaimana sih program apa yang harus saya laksanakan di Puskesmas Larompong. Jadi saya temukan bukti-bukti pelaksanaannya masih ada yang miss dengan kerangka acuan yang disusun. Jadi seperti yang digambarkan Pak Tahir tadi, apakah kakinya, kepalanya sama gitu? Jangan sampai yang di A-nya sebutnya berbeda, di bawah juga berbeda gitu. Jadi inilah yang harus Bapak Ibu cermati dan perhatikan, bahwa dokumen-dokumen yang kita laksanakan benar-benar apa yang kita lakukan di puskesmas gitu. Mungkin itu saja dari saya untuk masukan dan klarifikasi hari pertama. Ini hanya untuk gambaran secara dokumen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.